Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 28 September 2024. Hari ini Tarekat MSF dan paroki yang dilayani oleh Tarekat MSF merayakan berdirinya kongregasi MSF yang ke-129. Sabda Tuhan yang kita dengarkan diambil dari kitab Pengkhotbah bab 11 yang menegaskan agar kita ingat akan penciptaan manusia pas pada masa muda. Sebelum menjadi tanah seperti semula, maka hendaknya kita bersikap seperti orang-orang yang sudah diberikan roh dalam hidup kita. Pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9, Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Namun mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi para murid, sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan tidak berani menanyakan arti itu kepada Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, bersama keluarga besar Tarekat MSF, kita bersyukur atas roh yang dilimpahkan kepada Pater Bertie, pendiri tarekat, menanggapi zaman dan mendirikan tarekat bagi kaum muda yang karena usia sudah terlambat untuk masuk seminari, dan juga karena mereka yang keadaannya miskin. Kita syukuri atas Pater Bertie yang akhirnya punya inisiatif menanggapi zaman, mendirikan tarekat bagi panggilan tertunda dan juga mereka yang kekurangan biaya. Sehingga sampai sekarang tarekat boleh berkembang menanggapi zaman dan ambil bagian di dalam karya perutusan. Kita diingatkan kelemahan kita sebagai manusia yang berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Namun kita juga diberi roh yang memampukan kita mengerti kehendak Allah. Maka kita diminta untuk mendengarkan suara roh. Karena pekerjaan manusia yang hanya dari kedagingan adalah kesia-siaan. Menjadi pertanyaan kita bersama, mengapa para murid tidak mau menanyakan apa yang diajarkan Yesus, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Rupa-rupanya para murid pun memiliki pandangan yang sama dengan orang-orang kebanyakan pada waktu itu. Konteks sebelumnya, Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Dan mereka menjawab,
kata orang, Yohanes Pembaptis, Elia, nabi-nabi yang telah bangkit. Dalam benak mereka yang diliputi harapan Mesias duniawi, bahwa tokoh-tokoh besar akan hadir membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi atau penjajahan bangsa Romawi. Maka harapan mereka adalah tokoh hebat. Namun rupa-rupanya hal itu tidak terpenuhi karena Yesus menegaskan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Selama tetap berpegang pada harapan mereka itu, maka para murid tidak akan sampai pada pengalaman misi Yesus yang akan ditangkap, diserahkan ke dalam tangan manusia, tua-tua, kaum Farisi, ahli Taurat, untuk disalibkan. Namun ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika para murid hanya berpikir soal Mesias duniawi, tidak akan mampu menangkap pesan Yesus itu. Maka kita diajak untuk berani meninggalkan pandangan-pandangan manusiawi, pandangan kita, dan mencoba untuk mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Bahwa anak manusia akan bersengsara, akan diserahkan kepada tua-tua, dan dibunuh, namun akan bangkit. Maka tidak mengherankan reaksi Petrus kalau kita terus membaca teks. Petrus tidak menerima perkataan Yesus. Namun Yesus tetap pada pendiriannya. Anak manusia diserahkan ke tangan manusia, dibunuh, namun akan bangkit. Menjadi pengikut Kristus berarti kita harus memangku salib. Maka pertanyaannya, ketika kita ikut Yesus menghadapi tantangan-tantangan, apakah kita tetap setia mengikutinya? Ataukah kita meninggalkan Yesus seorang diri? Berkaca bahwa Yesus akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia, pengikut-pengikutnya pun harus siap untuk menghadapi salib dan tantangan itu. Kita di tengah dunia juga mengalami banyak tantangan, kesulitan-kesulitan karena pengikut Kristus. Inilah konsekuensi kita menjadi pengikut Kristus, yakni akan ditangkap, disesah, tantangan menghadang. Namun kita harus ingat, ujungnya bukan kematian, tetapi kehidupan baru, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Mudah-mudahan kita mampu menghayati sabda Tuhan. Anak manusia akan diserahkan kepada tangan-tangan manusia, akan disesah, menderita, dibunuh, namun akan bangkit. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, hambatan ataupun rintangan bahkan kematian, kita tidak akan mundur. Semoga kita semakin yakin akan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini. Kematian pun akan kita lewati untuk bangkit mendapatkan
kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih kami bersyukur atas Pater Bertie yang menanggapi zaman, ambil bagian dalam karya perutusan. Dan atas sabdamu yang meneguhkan kami bila menghadapi tantangan dan kesulitan. Kuatkan iman kami, bantu kami untuk terus bertahan dalam iman, sekali banyak tantangan. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan. Dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tetap saya ingatkan agar terus menciptakan pola hidup sehat, agar kita tetap sehat dan mampu untuk membuat orang lain sehat. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam menghidupi gereja dengan doa-doa, tenaga dan karya serta dana yang membuat gereja semakin mampu melayani umat beriman. Saya mengingatkan besok pagi jam 7 ada misa Krisma, gereja penuh untuk para Krismawan dan Krismawati. Maka saya anjurkan umat untuk datang ikhlas pada sore nanti atau minggu sore. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.